Punya pasangan introvert tuh bosenin, garing, bingung mau ngomong apaan. Itu kata teman-teman gue sih, apa iya cowok introvert bikin bete kayak gitu? Terus gimana sih cara pendekatan dengan cowok introvert? Ada cerita nih dari teman gue, bagaimana rasanya menjalin hubungan dengan laki-laki introvert. Yuk simak sampai habis. Baiklah, gue coba untuk menjawab hal ini dengan baik ya. Pertama, apa sih itu introvert? Secara garis besar, introvert itu adalah sikap seseorang yang cenderung pendiam dan menyukai waktu yang dihabiskan untuk menyendiri, tidak suka pada keramaian, dan cenderung menyukai suasana yang tenang dan tidak ramai. Apakah seorang introvert menyukai rasa kesepian? Oh, tidak. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada orang yang menyukai rasa kesepian. Mereka pun bersosialisasi kok, tetapi hanya kepada beberapa orang tertentu yang menurut mereka membuat mereka nyaman dan dapat mereka percaya. Pendekatan yang dilakukan kepada orang introvert adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat mereka mempercayaimu. Lakukan hal-hal kecil seperti membantu mereka mengerjakan suatu hal dengan bertanya terlebih dahulu ya, apakah individu tersebut ingin dibantu atau tidak. Jika kamu dirasa dapat membantu, ya katakan aja. Jika tidak, ya katakan juga. Jangan membuat mereka berharap kosong dan jujurlah dengan dirimu sendiri. Yang kedua, buat mereka nyaman berada bersamamu. Jangan barbar, pelan-pelan aja cuy. Melakukan tindakan secara tiba-tiba hanya membuat mereka tuh bersikap skeptis. Bicara dengan nada yang perlahan. Tanyakan hal-hal yang ringan-ringan aja. Tunjukkan bahwa rasa tertarikmu tuh terhadapnya tidak menggebu-gebu. Yang ketiga nih, hargai setiap suara yang keluar dari mulutnya. Seorang introvert jarang sekali berbicara. Jika dia mengatakan hal yang sensitif kepada kalian, dengarkanlah. Jangan memotongnya, lihat mukanya. Berikan anggukan sesekali. Yang keempat, tunjukkan bahwa kamu menyukai menghabiskan waktu bersamanya. Jauhkan handphone dari pikiranmu deh. Boleh aja sih memainkan handphone jika itu mendesak atau memang sedang membahas topik yang harus dilihat dari handphone. Tetapi jika tidak, waktumu tuh hanya untuknya. Mereka menghargai itu. Bahkan orang yang bukan introvert juga pasti menghargai juga dong. Yang kelima, jadilah dirimu sendiri. Introvert tidak menyukai perubahan yang signifikan. Mereka tuh akan lebih memperhatikan kalian. Perubahan secara mendadak benar-benar membuat mereka merasa tidak aman. Yang keenam, jika kalian sudah mendapatkan kepercayaannya, mereka tuh akan cenderung mengajak kalian tuh berbicara. Topik pembicaraan akan langsung mereka lontarkan, tanpa harus memikirkan basa-basi yang rumit. Dan yang terakhir nih, untuk persoalan chat, buatlah chat kalian dalam satu tarikan nafas. Pesan yang diketik sebaiknya tuh dikirim dalam satu bubble, daripada dalam beberapa bubble. Pemikiran mereka tuh rumit. Chat kalian akan mudah disalahartikan. Terus jika ada tambahan mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus ada pertanyaan, gimana sih rasanya menjalin hubungan dengan laki-laki yang introvert? Nah di sini nih teman gue sebut aja Lina cerita sama gue. Rasa yang pertama udah pasti tuh selalu salah paham. Ya, kalian tuh tidak salah dengar. Sekedar informasi ya, setahun terakhir Lina udah menjalin hubungan tanpa status dengan lelaki introvert. Sebut aja namanya Aji. Lina ini sangat bertolak belakang sama Aji. Lina selalu menjadi orang yang riang, kadang-kadang marah dengan hal-hal kecil yang nggak penting, dan sedih dengan hal-hal yang remeh. Sedangkan Aji tuh amat sangat tenang, kalem, dan jarang bereaksi. Lina tuh selalu ngebacot setiap saat, sedangkan tak jarang si Aji tuh hanya merespon dengan 2-3 kata. Syukur-syukur nih ya, kalau satu kalimat itu full SPOK. Tahu kan SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lina itu selalu emosional dan antusias, tapi si Aji sangat cuek dan terkesan bodoh amat. Walaupun Lina tuh tahu betul ada beberapa situasi dan kondisi di mana Aji itu benar-benar tidak sebodoh amat kelihatannya. Terlebih jika hal-hal yang menyangkut tentang si Lina. Walaupun sebodoh amat apapun, Aji tetaplah manusia. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, si Aji tuh bisa memikirkannya. Tak jarang sampai stres loh, lebih ketimbang si Lina. Di balik semua kelebihan, pasti ada terselip dong sebuah kekurangan. Awalnya si Lina sempat salah paham dan mengira si Aji itu nggak peduli. Tapi seiring berjalannya waktu, Lina akhirnya paham. Memang begitulah bentukannya dari lahir. Dan ketika Lina jujur padanya, ia tuh juga sadar betul dengan sifatnya itu. Si Aji malah menegaskan bahwa kata cuek itu lebih tepat untuk mendefinisikan dirinya. Ketika Lina cerita dengan teman dekatnya, mereka justru bertanya-tanya, di mana letak kecuekan si Aji? Ternyata Lina bisa menarik kesimpulan bahwa Linanya aja yang emang nggak biasa dicuekin. Rasa yang kedua, pria introvert tuh cenderung setia. Ini yang Lina rasakan sekali. Selama mereka menjalani HTS, hubungan tanpa status tak berujung seperti itu, Lina sempat beberapa kali menceritakan pria-pria yang berusaha mendekatinya. Walaupun kebanyakan tidak ditanggapin. Namun lain halnya dengan si Aji. Si Aji itu nggak pernah menceritakan wanita manapun, sama sekali nggak pernah.
Ditambah si Aji itu kerja di lingkungan yang memang mayoritasnya tuh laki-laki. Plus si Aji itu lumayan susah untuk percaya dengan orang baru. Kebayangkan betapa istimewanya menjadi si Lina. Rasa yang ketiga, tenang karena dia tuh tipikal anak rumahan. Bukan anak rumahan yang setiap pulang kerja selalu di rumah. Bukan itu maksudnya. Bagusnya nih, si Aji itu tipe introvert yang skill sosialisasinya tuh patut diacungi jempol. Lina tuh bahkan belajar banyak dari caranya bersosialisasi dengan teman-temannya. Padahal Lina itu yang kuliah di jurusan komunikasi loh. Dan karena Lina juga tipe ekstrovert yang paling introvert, Lina tuh juga capek banget kalau terus-terusan berada di luar, apalagi di tempat yang rame, mending di rumah. Rasa yang keempat, Lina tuh seneng banget karena si Aji cuma ngebacot ke Lina. Mereka tuh bisa teleponan berjam-jam loh, voice note berkali-kali sampai tertidur tanpa pernah merasa bosan. Ya tentu aja dengan Lina yang selalu merasa spesial, karena si Aji itu cuma banyak ngomong kalau sama Lina. Ngomong-ngomong sih ini tuh gak seberapa, saking ngebacotnya Lina pernah cerita ke Aji lewat voice note selama setengah jam, dan si Aji dengan sabar mendengarkan. Rasa yang kelima tuh, Lina sering dibuat bingung, pertanyaan-pertanyaan seputar, kok orang ini mau ya sama gue? Gak panas apa ya telinganya dengerin bacotan gue terus? Kok gue gak pernah bosan ya sama si Aji? Kok gue balik terus sih ke Aji? Aji lagi. Jadi sering mikir kayak gitu tuh si Lina. Jadi maju mundur cantik di boneka si Lina. Dan Lina bahkan pernah bertanya, lu pakai pelet apaan sih? Kok bisa ya gue tuh gak pernah bosan sama lo? Dan cuma dibalas dengan ketawa jahatnya si Aji. Gimana guys menurut kalian? Enak gak punya pasangan yang introvert? Well, pria introvert tuh sebenarnya memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri yang bisa menarik perhatian wanita. Jangan biarkan ketakutan atau rasa canggung menghalangi kemungkinan mendapatkan hubungan yang bermakna. Teruslah belajar dan berkembang, karena setiap langkah kecil merupakan progres menuju hubungan yang lebih baik. So, thanks banget sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel gue ya, agar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa ya di video berikutnya, dan selamat mengatasi ketakutan untuk mendapatkan cinta yang pantas untuk kalian. Goodbye for now, bye.